Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV berdapat lagi lawan ulun Lani Wardana. Akan mengawani bubuhan impian membahas seputar keagamaan, tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda setiap minggunya dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Nah, minggu semalam kita sudah membahas tema mengenai sifat mulia sahabat Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Julfikar. Kalau hari ini kita membahas tema yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda pula. Hari ini temanya adalah membahas tentang mengenai meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Mahyudin SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita pada hari ini. Kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kayak apa kabar biar Ustadz? Baik kan aja. Baik, setelah kesibukan sekarang apa nih Ustadz? Mengajar TK. Ada yang memanggil untuk tausiah atau kutub. Oh iya, dakwah seperti biasa juga Ustadz. Dan sehat jadi Ustadz lah. Baik, Masya Allah. Hari ini kita membahas tema mengenai meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana iman ini merupakan salah satu kunci utama Ustadz lah bagi seorang muslim dan juga muslimah dalam dunia ini. Namun sebelum bersama-sama seperti biasa kita simak dulu tausiah singkat dari narasumber pada hari ini. Temanya yaitu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Mahyudin, silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'usikum ibadallahi wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya beserta kudrat iradat serta dengan izinnya jualah, sehingga kita pada sore hari ini masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Ulun ucapan kepada host kita Ustadz Lani yang telah memberikan waktu kepada ulun untuk menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tema atau judul yang diangkat pada sore hari ini yaitu masalah meningkatkan iman kepada Allah. Iman artinya mempercayai sepenuh hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota. Itu arti iman, yaitu mempercayai sepenuh hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota. Itu artinya iman. Dalam rukun iman
itu ada 6 perkara. Kita orang Islam tentunya sudah mengetahui apa rukun iman. Orang Islam harus mengetahui rukun iman. Islam belum tentu beriman, tapi kalau beriman pasti Islam. Banyak orang Islam tapi kadang mengerjakan perintah Allah. Banyak nang kada sembahyang. Banyak nang kada puasa. Uang puasanya kada berpuasa. Uang sembahyang dia kada bersembahyang. Dia takut ini agama apa? Islam. Islam KTP lah. Nah, antum nih Islam KTP. Jadi Islam belum tentu beriman. Orang beriman pasti dia Islam. Iya. Makanya di dalam Al-Quran yang dipanggil untuk melaksanakan saum atau puasa orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Supaya apa berpuasa ini? La'alakum tattaqun. Moga-moga ikan menjadi orang yang bertakwa. Anak menjadi orang bertakwa itu kadang mudah, kadang gampang. Nih, takwa ada barinya mana? Udah menukar takwa berapapun, jakanya ada berjual takwa. Tapi kadang ada berjual takwa. Takwa ini proses berat. Makanya kadang dipanggil orang Islam, orang beriman. Kalau dipanggil beriman, berarti Islam. Kalau Islam belum tentu beriman. Jadi, nang susah ini mengislamkan orang Islam. Ini susah. Pakainya nih kalau kita mengislamkan orang Islam pasti bisa melawan. Nah, lagu tahu dinasihati orang, bah itu aja. Iya ini. Ngode, ya itu pas susahnya kita ini tugas kita ini mengislamkan orang yang sudah Islam. Bagaimana Islam ini diislamkan pulang dalam artian Islamnya dibujuri, ditingkatkan menjadi iman. Jadi dalam rukun iman itu ada 6 perkara. Ini di sana kayak kalau kita akan belajar bisa kada tahu apa rukun Islam, rukun iman ini dulu. Habis rukun iman hanya rukun Islam. Ya harus tahu di rukun merukun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi batuk sedikit. Jadi rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah. Kita harus iman kepada Allah. Allah ini wajibul wujud, ada, mustahil tiada. Allah ini selalu melihat hambanya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah maha melihat, melihat kita. Allah maha mendengar, baik yang jelas maupun samar-samar. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha kuasa, dan Allah maha segalanya. Ini rukun iman yang dipahami, iman kepada Allah. Kemanapun kita berada di situ Allah melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Di mana kamu berada, kata Allah, di situ tidak ada. Nah ini pemahamannya. Semakin tinggi kita memahami Allah Ta'ala, semakin tinggi juga ilmunya. Dalam sebagai ilmu itu kan ada depan tinggi. Cuma nih ada tingkat-tingkatan. Nah perlu dikaji ilmu fikih, yang fikih, tauhid, tasawuf. Nah apa tadi? Nah syariat, hakikat, tarikat, makrifat. 4 setelah. Nah itu jenjang-jenjangnya. Kadang kalau kita di syariat saja, kadang kalau kita langsung tinggi, langsung ke tasawuf. Tapi kadang memakai syariat, ujung-ujungnya ampun Allah Ta'ala juga. Lapas setelah. Ampun Allah Ta'ala juga. Harta orang, harta seorang, bini seorang.
Apalagi jabatan orang jabat suang, Allah Ta'ala juga. Nah, karena duduknya di situ kada kau bang. Harus ada syariat juga. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Iya. Jadi mengenal Allah ini harus jalan ma'rifat. Itu yang orang kampung ilmu tasawuf. Arti ma'rifat itu artinya kenal. Ulun ma'rifat dua Ustadz Lani. Karena ulun kenal dua sempian. Itu ma'rifat namanya. Bukan namanya aja, tapi duangnya pinandu. Maminandu ini ngalih. Maminandu orangnya ini ngalih. Wahwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Di mana ikan berada di situ udah ada. Bahkan Allah tahu apa negara terhatikan. Tahu. Kenapa Allah tahu guys? Hendak mengaji itu kaji diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila ikam hendak mengenal Allah Ta'ala, kenali diri ikam itu siapa. Nah, mengenal diri pulang. Jadi iman kepada Allah ini dasar utama, iman kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar kita, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Itu nang rukun iman yang pertama. Nang kedua, rukun iman yang kedua itu percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini banyak. Nang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Wajib kita mengetahui 10 malaikat ini apa-apa. 10 malaikat. Iman kepada para malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril ini? Ini membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasul. Jibril. Malaikat Jibril. Ini rukun iman kepada malaikat. Kita harus mengetahui malaikat yang wajib aja. Malaikatnya banyak. Dimana wajib ada 10. Iya. Malaikat Jibril ini tugasnya membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasul. Jibril, Mikail. Mikail ini memberi rezeki. Memberi tukang bagi rezeki. Mikail. Habis Mikail, Ijrail. Masa cabut mencabut nih. Setelah cabut mencabut, Ijrail namanya. Mencabut nyawa yang masih hidup, yang masih bernyawa. Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil. Ini tugasnya meniup trompet. Tiupan pertama ini kiamat. Tiupan kedua yaitu menghidupkan yang sudah mati. Tiupnya. Cuma apalah jakanya kita menamuni kiamat lah. Tapi ya kalau hendak kiamat itu kena orang lebih mati. Jadi kadang menyaksikan itu orang kafir aja, macam dahsyatnya. Ini kita ini dimatikan Allah Ta'ala nabi iman. Nah, iman kalau kena ini 4 macam namanya menyebabkan orang kada beriman. Sebabnya setelah nang su'il khotimah nih. Iya, okay. Jadi sampai di mana mereka tadi? Pepikung sudah. Nah, Israfil itu tugasnya niup trompet. Raqib ini mencatat kebaikan. Nih, Raqib ini mencatat kebaikan. Kita berbuat baik dicatatnya. Berniat baik dicatatnya. Apa yang baik dicatatnya? Malaikat Raqib. Adanya sebelah kanan. Ini jam kemana-mana kita ini ada disertai oleh 2 malaikat Raqib dan Atid. Atidnya mencatat kebaikan, keburukan. Dicatatnya tuh. Padahal Allah Ta'ala itu Maha Kuasa. Biar ada ajudan kita tahu sih. Iya. Itu menguatakan. Iya. Menguatakan saksi. Catatannya ada. Jawatan kan baik ada banu nak kau aja. Dia tahu. Kamu dalam hati aja tahu. Kenapa pakai malaikat itu menguatakan supaya manusia terkadang mengelak kada lagi indah bakal bangun. Kasul diturunkan, kada ada istilah lagi. Lu kada tahu. Kenapa nyo kada sembahyang? Lu kada tahu. Kenapa nyo kada puasa? Lu kada tahu. Kada ada alasan kada tahu. Kasul sudah diturunkan. Nah, ini mah kada coba uling-uling lagi, kada coba apa jong mengelak lagi. Sudah lengkap kita nih. Wahyu Rasul diturunkan macam sudah. Tinggal kita aja lagi. Raqib untuk kebaikan mencatat, Atid untuk nang keburukan. Lalu malaikat nungkar dan nangkir
ini nang tukang tanya di dalam kubur, marrabuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka, dan seterusnya. Ditakuni. Bah, itu udah aja nyaman aja, udah hafal di dunia ini, hafal. Nang menjawabnya bukan mulut kita. Yang mulut kita nyaman dia hafal. Kita ini kan ada kalau nang mencatat, nang menjawabnya amal ibadah kita. Iya. Ben dibawakannya nang pukul palu tuh kan. Pukutan gua enggak tahu. Jadi nang menjawab nih, perbuatan kita baikkah kah? Kalau kita nih banyak berbuat kebaikan, amal soleh itu nang menjawab kita bisa berbentuk nang pemuda nang tampan. Jadi muka nangki beparak harus menanyai, lalu aja pemuda nih, pian jangan mengganggu, nyepian anak busan nih, dua ulun urusannya. Iya. Ini ulun urusannya, kalau bisa mengganggu anaknya guring, jangan diganggu. Biar anak bertanya apa, anak bosan apa, urusan berkelahi kah? Dua ulun, ujian nang pemuda tadi. Itu amal ibadah, itu menjawabnya. Kalau nya dosa nang satu yuk di bawah, takutan. Lihat aja yang segam. Nah menanya itu segam. Tapi kalau nya nang uangnya berbuat baik, uang beramal soleh, senyum nang menanyai, bahkan silakan ikam guring seperti guringnya pengantin. Kadang terasa pengantin guring sehari semalaman tuh asa sebentar aja. Wah ini memang pengantin. Malam pengantin. Nyamannya uang beramal soleh itu, banyak amal ibadah di dunia nyaman. Meninggalnya nyaman. Jadi muka nangkil itu sudah 8. Tinggal 2 lagi. Malik Ridwan. Ridwan ini menjaga surga, dan Malik ini menjaga neraka. Kalau Ridwan tuh salamun qaulam min rabbir rahim, salam. Jauh-jauh sudah disapanya kita. Tapi kalau Malik nih kada pernah tersenyum orang. Bengis. Ini pang dunia yang menentang perintah Allah. Ini sembalitakan itu. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itu iman kepada malaikat Allah. Itu rukun iman yang kedua. Nang rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, mungkin yang ketiga sampai yang ke-6 ini mungkin kita bahas lagi. Boleh. Ya, di kelas sebentar dulu setelah. Baik, buat pemirsa Prima TV jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan balik lagi dan tetap di Cerminan Hati, Penyejuk Jiwa. Baik, terima kasih masih bersama kami dan juga masih di program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa hari ini, dan juga masih bersama Ustadz Mahyudin yang membahas tema mengenai cara meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau telah ceramah ya sedikit tentang bagaimana iman kepada Allah dan iman kepada malaikat tadi Ustadz lah. Tadi sudah iman kedua tadi Ustadz lah. Gagasan buhan pian anak petakun tema hari ini. Bisa benar tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 500 76 atau langsung telepon di nomor tersebut, tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa saja. Dan boleh Ustadz silakan lanjutkan Ustadz soal ceramah tadi mengenai iman kepada malaikat nih Ustadz. Tadi sudah yang kedua, sekarang yang ketiga apa lagi nih Ustadz? Ya, rukun iman yang ketiga. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Kitabnya ya Ustadz lah. Artinya kita mengimani bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Kitab itu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, kitab Jabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Memang sebelumnya itu banyak, bukan kitab tapi suhuf berbentuk suhuf. Nabi Musa ada menerima, Ibrahim ada menerima suhuf. Cuma ini kan yang kita imani sekarang ini ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Jabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nang ketiga, pian tukang hitung. Jadi rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah.
Rukun iman yang keempat yaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah. Cuman yang wajib diketahui itu 25 nabi. Nah, 25 nabi yang wajib diketahui mulai Adam dan seterusnya. Iya. Nabi-nabi ini panjang-panjang umurnya dulu. Nggih. Nabi Adam itu ulun baca umurnya 1000 tahun. Waduh. Nabi Adam. Nabi Nuh 995 tahun. Nabi Shuaib 886 tahun umurnya. Dulu main ratusan aja. Tua-tua. Nah, jadi kita umat nang tak ke belakang ini pendek-pendek. Kalau Nabi 63 tahun, kalau Nabi Isa umur 40 tahun meninggal. Jadi kalau Nabi kita ini umurnya 63 tahun, jadi pendek-pendek umurnya. Kalau umur orang dulu tuh panjang-panjang, beratus sampai 900, ada nang 1000 cuma apa hidupnya itu lah. Cuma apa itu? Tapi mati juga akhirnya. Nah akhirnya tuh ya mati juga aja bahari. Ya mati juga aja bahat harat, ya mati juga bejago-jago, ya mati juga. Apa bejago-jago bahar berkebal-kebal, ya mati juga jawabannya. Nah mati ini pang juga. Nah apa nang kita sanggup mati. Nah ini rukun iman yang keempat yaitu percaya kepada Rasul. Nang kelima percaya kepada hari kiamat. Kita mempercayai hari kiamat. Hari kiamat itu hari pembalasan. Nang baik dibalas baik, nang buruk dibalas buruk. Sesuai amal ibadahnya di dunia ini kita nang menentukan kehidupan di akhirat ya di dunia ini pang. Kadang-kala kita balai-leha membuang-buang waktu percuma, buang-buang waktu. Habis waktu kita dibuang-buang. Ya kalau waktunya sudah lewat, kita balik lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah menanyai murid sidin dalam majlis, wahai murid-muridku, benda apa yang letaknya paling jauh dengan kita? Yang paling jauh itu apa? Ujar Imam Al-Ghazali. Lalu murid-muridnya macam-macam menjawab pertanyaan gurunya. Ada yang menjawab yang paling jauh negeri Cina, itu paling jauh letaknya. Ada yang menyebutkan matahari yang paling jauh, bulan, bintang, dan berbagai macam jawaban-jawaban itu yang paling jauh. Itu yang paling jauh. Ujar jawaban murid-muridnya. Mendengar jawaban itu, Imam Al-Ghazali tersenyum. Lalu sila memberi jawaban. Yang paling jauh letaknya, dan kalau bacaan tablik lagi sampai kiamat, apa? Itu masa lalu di sana kai. Waktu setelah. Sudah lewat, kada panjang tablik lagi itu. Sudah tua, kada berilmu, belajar tak kurang sudah. Hanya aja memulai belajar, hanya aja insaf, lambat sudah. Tablik kah masa muda, kada panjang tablik lagi. Sekarang ini menentukan kehidupan kita. Masa lalu jadi Imam Ghazali itu nak baca tablik lagi dia. Kalau ikam kadang mengisi dengan amal soleh, maka akan menjadi masa lalu yang kada bermanfaat. Sebab umur kita ini akan ditakuni kena umur kita. Masa muda ikam gunakan kemana masa muda ikam? Takuni. Tanggung jawab Ustaz. Tanggung jawab kita ini ampun Allah Ta'ala. Bukan ampun kita. Nah ini bang, masalah kehidupan ini ampun Allah Ta'ala berata. Kiamat kan ditakuni. Nyawa memakai mata anda sampai berkaca mata nyawa apa nyawa lah. Nyawa gunakan kemana mata anda ya Ta'ala? Apakah melihat kebesaran aku ya Ta'ala? Apakah melihat nang aku ciptakan? Apakah melihat untuk maksiat saja kan mata ikan? Ikan gunakan. Telinga aku ya Ta'ala ikan gunakan kemana? Mendengar. Apakah mendengar maksiat kah? Mendengar kebaikan kah? Mendengar baca amal kah? Mendengar uang nang macam-macam kah? Ini takut Allah Ta'ala. Telinga kita ini kan apa digunakan? Muntung. Nah, muntung ku jauh Ta'ala nyawa gunakan kemana? Bucap. Mau ucap nang kebaikan kah? Apa nang kada baik kah?
Makanya Rasul berpesan dua kita, falyaqul khairan al yasmut. Hendaklah ikam berkata yang baik-baik. Kalau kada kau berkata yang baik, badiam ikam. Sebab ucapan kita ini bukan ucapan karena sudah ucap selesai dah. Iya. Ini ditanggungjawabkan kan di hadapan Allah. Nah kita ucap makanya kita berdusta kah, menipu orang kah, membunuh orang kah, menghina orang kah, dan sebagainya. Ini kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ucapan kita, mata dipertanggungjawabkan, telinga, muntung, batis kemana? Kita menggunakan batis. Berjalan kemana? Berjalan ke tempat majlis taklim kah? Berjalan ke tempat uang sholat berjamaah kah? Berjalan ke langgar kah? Batis tadi. Berjalan ke masjid kah? Arahnya batisnya apakah? Ke tempat maksiat kah? Ke karaoke aja kah? Malam minggu, malam Jumat kah karaoke? Itu batis ini takuni kan? Tangan dia ditakuni, kemana menggunakan tangan ini? Apakah menjumpat ulang kah? Beratan setelah. Dia takuni beratan. Hai kiamat ditakuni, kita ada yang gratis. Ini punya Allah, kita ini punya Allah, jangan ditakuni. Jangan kada ditakuni nyaman di sana kayak mati ya. Kayak binatang tuh enggak ada binatang. Kita ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, ini paling susahnya kita. Jadi berhati-hati hidup. Hidup ini berhati-hati. Hidup bos hendak ikam, tapi ingat ikam jangan dibalas ya Rasul. Nah, itu. Aja ikam hidup ikam bersenang-senang, mabuk-mabukan, main perempuan silakan. Karena mati ikam tunggu ikam dibalas kenapa nang ikam gawi. Jangan sehendaknya aja ikam hidup nyaman ibadah kada apa kada. Tampul hidup silakan. Kayak ikam ingatnya mati dibalas kena. Nah, itu Pak. Jakanya hendak ikam, silakan hidup hendak ikam. Tapi ingat ikam kena pacang dibalas. Nah, kita ini kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Ini rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, ini iman yang terakhir, yang keenam percaya kepada takdir baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadar salah. Ya. Nang baik datang dari Allah, nang jahat dari Allah. Nang jahat dari Allah saja. Nang baik dari Allah, nang jahat dari Allah. Makanya kita ini banyak kalau tanah namanya jangan menyambati kelakuan orang. Jangan menyambati kelakuan orang. Kada boleh kita menyambati. Wailul likulli humazatin lumazah. Jangan menyambat kelakuan orang. Kalau orang sopi itu kada mau menyambat, udah mau. Paling mendoakan. Ya berbuat jahat mudahan mendapat hidayah Allah. Kada mau menyambatnya. Yakin kada hakon itu. Nang jadi maling itu aja jalan. Nya kada mau didoakan mudahannya dapat hidayah. Kada bolehnya kita kada boleh menyambat orang maling. Berbuatnya aja berbuat kejahatan kita kada boleh menyambatnya. Ini gini kada bergerak Allah Ta'ala juga menggerakkan. Cumanya kada mendapat hidayah dan petunjuk. Maka jangan menyambat orang. Pengen menjadi orang baik, syukur alhamdulillah. Cuma jaga jangan menyambat orang. Alhamdulillah pengen diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Pengen jangan tapi menyambat orang yang berbuat maksiat, pindah dibalik Allah Ta'ala nyawa tabulik. Diputarnya pulang. Nah, jadi kita bersyukur kita mendapat hidayah Allah, syukuri. Jadi yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Dalam hadis kursi dijelaskan, diterangkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yashkur ala ni'ma'i wa ta'ala walam yasbir ala bala'i walam yardha biqada'i fala yakhruj minad dunya wal yatlub robba siwa'i. Hadis kursi. Barang siapa kada bersyukur atas nikmatku, malam yaskur ala nikmai. Barang siapa yang kada bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan barang siapa yang kada sabar atas bala cobaanku, walam yardha biqadai,
Dan barang siapa yang kada ridho atas takdir dan ketentuanku, fala yakhruj minad dunya wal yatlub qabasoi. Keluar ikam dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Ayo kam tiga ini nah. Apabila kada bersyukur atas nikmatku, apabila kada sabar atas bala cobaanku, dan siapa yang kada ridho atas takdir ketentuanku, Allah Ta'ala keluar ikam dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Kita miskin hidup sudah, bersabar. Kita sugih diberi Allah Ta'ala, bersyukur. Sabar, bersyukur. Nang bini sabar, nang laki syukur. Nang bini sabariyah, nang laki abu syukur, hamba nang pandai bersyukur, tapi berkelahi taros, bakar cocok nama, kar cocok nih, ganti aja namanya. Nih sabariyah nama, tapi kan penyangitan, kada sabar, abu syukur, mestinya hamba nang bersyukur, tapi kan bersyukur, ganti aja dia keluarga kalau ada nyinta. Tapi kalau sesuai aja namanya, oh alhamdulillah. Sabar ya, nama sabar, banyak kuitannya tuh. Sabar itu kan mendidik anak sabar, menyediakan untuk suami sabar. Sabar itu bang, sabar ya nama. Nang si syukur ini bang, syukur udah. Sedikit ke banyak rezeki diberi syukur, diingatkan sedikit banyak ah. Sabar aja gitu. Yang luar itu nyakannya nama sabar ya. Jarang bang sampuk nih laki bini. Si sabariah ini dua syukur nih jarang. Jarang. Itu iman yang terakhir setelah. Jadi siapa yang kada bersyukur? Siapa nang hendak miskin hidup ini kada ada kalau. Siapa noh kon hidup miskin, semuanya ingin sugih. Iya. Tapi Allah Ta'ala kan nama atur. Sidin sutradaranya nih nah, Sidin sutradaranya kehidupan di dunia ini Sidin. Jakanya kada kita sugih taros kada ada nang susah. Coba bayangkan pian. Kita bandai-andai aja lah. Seandainya Allah Ta'ala mengabulkan nah, kita ini sugih bataan. Aduh. Macam apa ya? Kira-kira roda kehidupan kada berjalan bah. Uja omerama kada akan berjalan kehidupan roda berputar kada berputar roda tuh. Roda kehidupan kada berputar kalau sugih bataan. Ulang kada maunya begawi. Uang kada maunya berhuma. Uang kada maunya kada dana suruh-suruh. Nyawa menyuruh dengan banyak duit. Tuh aja tambalakan pengenja itu pelapon datu nah, anu atapnya tuh migis. Iya. Undagin dia banyak duit. Nyoba apa anak ngupah undagin ada duit. Iya. Paksa serongan menambah. Uang buhuma kada mau. Uang buhuma kada na buhumanya. Sugih buatan. Apa namanya makan? Pada duit itu dipais. Memais duit Duit kebanyakan. Nah, coba kalau nya sugih buatan, jalan kada? Roda kehidupan kada berjalan enggak ya? Ada sugih, ada miskin, ada pintar, ada bungol. Dengan itu lalu roda berjalan. Ada pejabat, ada rakyat jelata lalu berjalan roda kehidupan tadi. Allah Ta'ala ampun aturan. Insyaallah. Nya kita matu, kita ini anak sugih, anak pejabat, apa aja kita kita. Berdoa sadangnya sudah minta sugih kasih sugih ya. Itu salah satu cara Allah mengatur hidup. Sadangnya udah berdoa sugih minta sugih kan ada sugih. Baik, Masya Allah. Ya mungkin kita iklan dulu setelah untuk sesi kedua ini. Nagesan bulan pian anak petakun mungkin bisa banget tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 50076 atau mungkin langsung telepon di nomor tersebut tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa saja dan langsung berpandar lawan Ustaz Muhyiddin di sini. Dan kita akan balik lagi setelah jadi iklan, jangan kemana-mana, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa hari ini dan juga masih bersama Ustaz Muhyiddin yang membahas tema mengenai meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada beberapa yang sudah masuk untuk pertanyaannya nih Ustaz. Kita akan bahas sesi tanya jawab hari ini sebelum kita closing nih setelah Nagesan bulan pian mungkin anak petakun juga bisa benar tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 50076 atau bisa langsung telepon di nomor tersebut tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa saja. Baik, nih lu bacakan setelah untuk pertanyaan dari penonton. Ada yang pertama dulu nih setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Khadijah nih Ustaz, hendak bertakun. Kenapa iman kepada malaikat itu disebutkan terlebih dahulu daripada iman kepada Rasul nih Ustaz? Nah, kenapa alasannya Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, itu rukun iman di sini kan
Pertama, iman kepada Allah, Nggih. iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-imanu antu minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, Iya. wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Memang hadisnya itu urutannya kadang kalau diputar-putar. Urutannya itu iman, arti iman yaitu beriman kepada Allah, Nggih. iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk datang dari Allah Ta'ala. Itu hadis Nabi. Yang sudah mutlak. Hadis riwayat Muslim. Kenapa aja? Kadar berdulu memang hadis ini tuh. Iya. Sudah itu aja jawabannya. Baik, untuk Khadijah mungkin itu jawabannya, semoga terjawab nih Ustaz lah. Iya. Karena Ibu memang juga. hadis seperti Kenapa itu, kadar Ustaz. berdulu? Ya, ibu juga. Iya, karena mungkin perkataan Nabi seperti itu yang dari dulu nih Ustaz lah, dan tidak bisa dirubah. Apa nih urutan hadisnya itu nah? Iya, inggi bujur banget Ustaz lah. Dan mungkin kada mungkin juga Nabi ini yang pertama atau apa Ustaz lah. Iya. Artinya pas jatuh anda kan orang mau nyusun rukun iman ini pas sesuai hadis tadi. Betul juga, bilang apa aja kada rasul berdulu. Betul juga. Mbak. Baik, terima kasih untuk Khadijah, dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz lah. Ada pertanyaan lagi Ustaz soal hal yang menggoyahkan keimanan nih Ustaz. Kira-kira apa aja hal yang bisa menggoyahkan keimanan manusia nih Ustaz? Ya, iman ini penting, Waktu kita meninggal tuh nang dibawa apa? Nang dibawa iman. Yang ada husnul khotimah, ada su'il khotimah. Nang menggoyahkan keimanan tadi nang menyebabkan orang mati dalam keadaan su'il khotimah, artinya kada beriman apa? Ada 4 di sana kayak. Nang menyebabkan orang meninggal kada membawa iman tuh ada 4 macam. Yang pertama, orang nang meremehkan sholat. Meremehkan sholat. Apa contohnya? Uang azan, kena-kena aja dulu. Kena-kena aja dulu. Masih ada isuk. Ini meremehkan sholat, tapi meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan ini meremehkan. Menunda setelah. Menunda, menggampang-gampangan sembahyang. So nggak tahu kada, Mia TV jam menonton sinetron, sembahyang sudah azan, kena habiskan sinetron dulu, setengah jam nggak habis juga, sampai sambung isya, kan? Tuh melihat sinetron aja, tanggung aja. Iya. Namanya iblis kan menggoda. Masih panjang waktunya panjang lagi, lihat sampai tuntung. Anunya apa nang itu? Sponsornya makan banyak benar. Awas menghadangi. Akhirnya apa? Habis waktu maghrib tadi, sambung isya. Sambung isya aja isya bermaghrib pada macam apa itu waktunya? Kada kok dikodok-kodokan itu di sana kayak. Kodok itu dalam perjalanan menuju apa? Perjalanan baikkah? Ada perjalanannya juga. Jauh, ada berapa kilo batasnya. Ini kada di kodok-kodok mencungkung di muka TV. Nonton TV aja sana. Dosa mana tuh? Itu meremehkan sholat ya. Itu menyebabkan kadang membawa iman matinya. Meremehkan sembahyang. Ingat siapa-siapa nama meremehkan sembahyang, apalagi nama meninggalkan sembahyang begini ini tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, khamar atau makan-makan yang memabukkan, makan pil. Nah, ini matinya kadang membawa iman nih, su'il khotimah kena orangnya. Apalagi ini ini kan banyak macam-macamnya obat yang memabukkan. Di TV-TV itu nah, kehendakan mabuk macam-macam dicampur-campur di sana kan, dicampur obat tuh nah, macam-macam para mereka dibuat apakah autan juga dicampur situ, spiritus dihaduk situ dikinum, mati orangnya. Mati su'il khotimah itu. Jangan timpainya langsung lainnya setelah mati akhirnya macam gitulah. Dicampur-campur minuman tuh nah imbah nang istilahnya minuman oplosan tuh mati uang mati dalam keadaan apa itu mati sia-sia di sana kan. Matinya sudah mati dalam pada mabuk kan. Mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu dua sudah mabuk-mabukan. Mabuk judi bang, mabuk duit, bahaya juga. Mabuk dunia, lalai setelah. Lalai, masuk lalai mabuk dunia.
lagunya ada mabuk duit hari. Lagu siapa? Cucu Cahyati. Mabuk Belum duit. lahir Nah, mabuk juga namanya, mabuk duit. Tinggi. Namanya mabuk nih bisa kadingat. Nggih. Namanya mabuknya mabuk babinian kadingat juga. Mabuk lah, mabuk babinian, mabuk bepacagan, mabuk juga. Hati-hati kalau mabuk nih biar goblinnya mati kadang bawa iman. Itu dua. Nah, ketiga penyebabkan iman kita ini waktu meninggalnya kadang bawa iman, ini orang durhaka kepada kedua orang tua di sana. Nggih. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga nih, nah, durhaka kepada orang tua. Kada berbakti kepada kedua orang tua. Kada maasi dua orang tua. Nggih. Wah, ini banyak karena kan banyak kada maasi. Selawas nih ada HP ini mau pian. Karena kan kita mau lagi dia subuh. Koler Ustaz lah. Oleh bisa menantang. Kena-kena aja dulu aja. Itu bang ini bang HP nih bang. HP ini sedikit banyak pian merusak. Nggih. Kuitan bang kasihan. Kada kekotaan menukar. Duit 10.000, nak nuka kota kan kebalas, nuka kota aja bahaya ya. Akunnya kada makan. Nah, kota 10.000, balas ada 10.000. Nggih. Aku nuka kotanya pada kebalas. Nyasainya aja nah happy. Biayanya kada berbalas di rumah. Kalau nuka balas kau makan batan, kalau nyokotanya aja sorangan. Kena kota lah, pusat lah, sian kuitan. Siapanya pang ini. Iya. Itu yang ketiga Ustaz lah. Yang Yang ketiga. keempat apa nih Ustaz? Nang keempat, Muslim yang orang yang mengganggu Muslim. Nggih. Ini nang matinya kadang beriman mengganggu orang Muslim. Keberadaannya mengganggu orang, Muslim. baik dengan lidahnya maupun dengan perbuatannya. Nggih. Dengan lidahnya mengganggu apa? Menyambati orang, bikin gaduh orang di kampung. Perbuatannya apa? Mencuntan kampung orang. Jadi jauh orang kampung, bahnya ada ini di kampung, mau kemana di kampung, kehilangan ayam. Jadi keberadaannya itu mengganggu orang lah. Nggih. Ini matinya karena kadang bawa iman. Suil khotimah matinya. Karena mengganggu orang Muslim, mengganggu orang Muslim. Nggih. Inya ada itu orang masa terganggu. Bahnya ini mau kemana aja? Mabuk pulang nih, mabuk pulang di kampung. Mabuk pecucuntan. Nggih. Kadang melewat ke rumah orang, mengganggu orang nang lewat. Nah, ini kan mengganggu orang nih. Mabuk. Nah, itu 4 penyebab mati kadang bawa iman nang tadi. Yang pertama tadi apa? Meremehkan sembahyang. Iya. Yang kedua khamar Mabuk. dan sejenisnya, mabuk-mabukan, makan pil apa macam mabuk. Nggih. Yang ketiga durhaka kepada orang tua. Yang keempat ini mengganggu orang Muslim. Ini matinya karena kadang membawa iman. Su'il khotimah. Insyaallah. Ya mudah-mudahan kita akan termasuk orang seperti itu nih Ustaz lah. Jangan minta kita. Ya sudah tahu hindari. Kita ini kan hendak tenang. Iya, nggih. Kan banyak kadang orang minta penarang hati ya. Nggih. Tabanyu Ustaz Kita lah. banyak minta penarang hati. Jadi banyak Nggih. hati, punya hatinya gelisah. Hatinya kada tenang. Cuma kata Abdullah bin Mas'ud, ada 4 faktor yang menyebabkan gelapnya hati. Ada 4 faktor yang menyebabkan gelapnya hati. Yang pertama, perut yang terlalu kenyang, bukan kada kenyang. Terlalu kenyang, perut Berlebihan Ustaz lah. berlebihan kekanyangan. Bukan, ada kanyangan. Iya, nggih. Kalau kanyang, gak aja, enggak apa-apa. Ini nang kekanyangan itu makanya di atas kanyang, kekanyangan namanya. Iya. Lapar di bawah kelaparan. Nah, itu. Dari Imam Mas'ud yang menyebabkan hatinya gelap ada 4 faktor, yaitu pertama perut yang terlalu kenyang. Kekanyangan. Iya. Sama kita buka puasa. Kanyang kah, kekanyangan kah? Iya. Nah, itu biasanya kita kekanyangan. Mbak Kalau buka puasa, sembahyang, mbak sudah makan buka puasa, macam-macam banyu dikinum, banyu es nio, macam makan apa, iwak apa dimakan, mbaknya makan tas sende, itu kekanyangan, itu menyebabkan hati gelap. Membalas dia Ustaz. Balas ujar Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, perut terlalu kenyang. Yang kedua, bakawan 2 orang jolim. Orang jolim bakawan 2 orang jolim. Orang tuh gawiannya maksiat, kita kawani. Jangan Abdullah bin Mas'ud, karena menyebabkan nyawa hati gelap. Bakawan itu 2 orang soleh, orang berilmu.
Ini kebalikannya karena yang menyebabkan tayang hati kan. Iya. Ini yang menyebabkan gelapnya hati. Parut terlalu kanyang, bakawan dorong jalim, panjang angan-angan. Mahayal setelah. Mahayal, panjang angan-angan. Bangan-angan dia tapi kada begawi. Karena berikhtiar Ustaz. Nah, ada berikhtiar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini yang menyebabkan hati kita gelap. Baik, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita menghindari sifat Iya, seperti itu Ustaz lah. iya. Bekat mendengar-dengar, Pak. Kita nih mendengar. Nggih. Ujar Rasul apa? Hendaknya ya kami menjadi wong alim. Nggih. Ya kau tuh jadi wong alim kita. Karena mungkin kita buat wong alim. Nggih. Apabila ikam kanda kau menjadi wong alim, orang menuntut pakai kitab, menuntut sekolah. Nggih. Ada kitabnya. Ikam kanda kau menjadi wong alim, menjadi wong penuntut. Ikam kanda kau menjadi wong penuntut, katuju berdangar-dangar. Nah, berdangar-dangar ini yang penting. Kita ini kan alim kada sudah, menuntut kada sudah, mendengar ya di TV itu cari yang bermanfaat apa nang siraman rohani kah. Iya. Ini acara kita nih acara apa? Cara cerminan hati. Nah, dengarakan. Nggih ya. Katuju badangan nang kebaikan kan malah apa nang kira nang jadi ya itu berdengar kita. Tausiah. Nah, dengarakan. Ini kita paling kadang nang paling uyuh kita mau mendengar. Nggih. Kita menjadi alim kada kawa, kita menjadi murid kada kawa. Mendengar. Nggih. Ini paling sudah paling uyuh mendengar ini. Cair channel nang kira nang YouTube nang bermanfaat lah. Macam-macam nang membuka wawasan, nang mendorong kita supaya tergerak untuk beribadah. Nggih. Nya hati ini bisa mati, kan? Hati ini bisa mati, bisa hidup. Hati ini ibarat kembang, Pak. Kalau kembang tuh lah kada disiram, bisa mati, layu, matinya. Tapi hati ini dituju kalau kada disiram, kada dipupuk, layu mati hati. Hati ini siram dengan siraman rohani, makanya ada siraman rohani. Iya, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti itu. Bukan siraman banyu. Kira? Iya, makanya siraman rohani juga. Berarti rohaninya disiram supaya sigar rohani yang dalam tadi. Iya, ini sigar, lalu ada keinginan untuk meningkatkan amal ibadah, meningkatkan ilmu. Tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu Ustaz lah. Jangan kata tadi keempat, tiga dah. Nang keempat jaga suah. Jangan jauh keempat nih. Ikam celaka nih. Nang keempat nih. Wong alim kada. Jadi murid kada kawa, mendengar kada mau. Nah, celaka nang keempat ini. Celaka jaga sudah. Iya, itu sifat yang menggelapkan hati ini Ustaz lah. Iya. Baik, mungkin kalau misalnya kita bahas lagi ini panjang sekali Ustaz lah karena tema hari ini luas sekali juga. Namun karena waktu ini menghalangi kita Ustaz lah. Mungkin minggu depan atau minggu depan lagi kita akan bertemu kembali nih Ustaz lah di acara Insyaallah Ustaz lah. Baik, sebelum closing Ustaz, bolehkah kami menyampaikan kesimpulan ataupun saran kepada pemirsa Prima TV di rumah untuk tema hari ini Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Tema apa istilahnya sesuai dengan tema kita, yaitu meningkatkan keimanan kita. Kita nyakawa itu kita sudah kada kawa lagi, kita untuk menjadi wong alim kada kawa, untuk menjadi murid kada kawa, jadilah pendengar kebaikan. Artinya kita mendengar khusus kebaikan aja nyakawa, telinga kita gunakan untuk kebaikan. Itu aja sudah. Minimal mendengarkan ya Ustaz. Mendengar kebaikan, melihat kebaikan, berpendek kebaikan. Baik, Masya Allah. Tangan gunakan kebaikan, batis gunakan untuk kebaikan, itu aja. Adanya di batang tubuh kita, gunakanlah untuk kebaikan yang diridhoi Allah Ta'ala. Karena tubuh kita pun titipan Allah juga. Nah, titipan akan ditanya, kan? Tangan ditanya, batis semuanya ditanya. Iya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menonton lah. Dan sebelum menutup, Ustaz, bolehkah pengen bacakan doa penutup supaya tambah berkah nih Ustaz? Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal isma mubarakallahu
waj'al bi ta'atika ishtighalahu wa bi amalika ijtihada. Allahumma ij'al waladahu waladan sholihan wa sa'atan li abwayhi wa sa'atan li rabbi. Allahumma sawil umrahu fi sihatin wa afiyatin wa haqiq bi ziyadati amalahu. Allahumma barik fihi wanshur minhu waj'alhu fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi pemirsa Prima TV di rumah, Ustaz. Terima kasih banyak telah hadir, Ustaz, dan mudah-mudahan sehat selalu di luar sana supaya bisa mendakwahkan agama lebih luas lagi. Amin. Dan terima kasih juga guys sampai pemirsa Prima TV telah menonton. Jangan lupa saksikan terus Cerminan Hati Penyejuk Jiwa setiap hari Senin live jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Prima TV. Dan kami pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.